in real life shooting kadang-kadang request dari syuting kadang-kadang juga ngagetin. Ya kan? Tiba-tiba ada tambahan-tambahan yang nggak dikasih tahu sebelumnya. Okay. Ini DOP yang aslinya nih ya, DOP bukan DOP pasti. yang di DOP di syuting. Oke. DOP di DOP di syuting. Oh, di film di Kan bingung kan? Les 3 bulan buat karakter itu. Emang lo jadi apa? Figuran. Ya yang lo pukul gimana ceritanya? Halo Sobat WK, ketemu di podcast Kinari. Satu lagi novel karangan Mas Aditya Mulya yang diangkat ke layar lebar setelah Jomblo ya, tapi judulnya Jomblo. Saya lupa nama judul panjangnya. Dan Sabtu bersama Bapak. Sekarang Mas Aditya Mulya bekerja sama dengan MD Pictures, mengangkat novel Si Paling Aktor ke layar lebar. Nah, saya ditemani dua dari banyak aktor yang bermain di film Si Paling Aktor. Ada Kevin Julio Chandra dan Ferdi Sulaiman. Ada, sebenarnya gue mau nyebut nama asli lu, Mas. Apa tuh? Panjang ya? KTP jangan dong, panjang. Zul Ferdi Amos Sulaiman. Siap, Itu. Pemberian bokap itu. Nah, jadi boleh cerita sebenarnya di antara kalian berdua siapa yang paling aktor? Oh, ini coba. Nih, paling banyak ya produksi. Padahal dia filmnya banyak juga ya, Mas Kevin ya. Mas Keju ya. senior saya. Aduh, senior tuh. Mentor juga. Mentor acting juga. Dari Mas Ferdi. Jadi awal boleh berbagi cerita awalnya kenapa akhirnya terima tawaran dari Bang Ochai. Oh, Kang Ochai apa Bang Ochai? Bang Ocai. Odi Sehat. Chandra, C-nya juga Chandra. 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 Saudara. Order. Ternyata memang saudaraan. Saudaraan. Bawah. Ya. Harganya Chandra. Baru tahu lagi. Sebenarnya sedikit fun fact, saya tahu Kang Adit itu udah lama waktu saya masih belum jadi aktor. Jadi saya dulu bekerja di Cinemark untuk kreatif director kampanye promosi. Oke. Film pertama yang saya kampanyein untuk promosi adalah Jomblo. Oh. Jadi waktu itu saya pegang promosi dan kampanyenya film Jomblo, kenal sama Kang Adit. Udah gitu istrinya juga difilmkan, kalau nggak salah novelnya atau tulisannya sama Delon di Mari Lari. Oh. Jadi pas ngelihat, wah Adit ada novel baru, wah mau difilmin, itu saya langsung ya, wah ini kayaknya seru nih. Apalagi direkturnya Bang Ocha yang dulu saya sempet kesempatan main bareng di OKB, Orang Kaya Baru. Kayak emang udah spesialis Ya, kayak. jadi ini reuni juga ya. Reuni Keju juga. juga reuni juga, tapi Nah, nanti. Iya. belum, tapi biasanya tenang. Kalau udah ketemu sekali, biasanya minimum 3 kali kita ketemu. Iya. Jordi soalnya udah 2 kali. Udah dua film ya? Udah 2 Oke. film. Baby udah 2 kayaknya. Tinggal abis ini Keju 3 kali. Bener ketemu lagi ya Bang Siap. Jadi jangan-jangan Mas Adit nulis novel ini karena terinspirasi Mas Ferdi Jangan ya. Cuman kenapa dia Dulu pakai bahasa di Mandarin ya? Nyusahin. Jadi karena ingin kerjasama lagi, Iya. ingin ketiga kalinya gitu kah? Pengennya gitu sama basically ini orang-orang hebat gitu. Ada Oce, ada Kang Adit yang novel udah sering sukses gitu. Jadi kayak udah combo aja. Udah combo Oce sama Kang Adit, ya udah kenapa enggak gitu. Apalagi di film-film sebelumnya juga filmnya oke lah ya, yang dari novelnya Mas Adit ini ya. Iya. Keju, kenapa ingin reuni itu benerkah gitu? Jadi pengen balik lagi sama Kang Ochai setelah Sweet 20. Itu di tahun 2017 itu nominasinya banyak banget itu. Bokap juga di Sweet 20 kalau nggak salah, almarhum yang jadi itu fotografernya Tante Nini. Iya, Karim ya. Iya. Oke. Itu that's the last time. That's the last time. Lengkap berarti ya sama bokap udah sama gue udah ya. Iya, makanya. Nah, apa karena itu juga? Wah, anaknya belum nih gitu ya. Iya. Yang
yang kedua dan ternyata ya Bang Ocai kan ada Chandranya juga itu. Ordal ya. Oke. Iya. Baru tahu saya. Biasanya ODC terus kan. Iya benar. Gitu. Jadi kenapa akhirnya terima tawaran ini? Yang pastinya pertama karena itu sih gitu, karena udah tahu ibaratnya kayak struktur dari penyutradaraan Bang Ocai itu seperti apa gitu ya. Walaupun kayaknya orangnya cukup introvert gitu ya beliau ya kayak enggak ya? Menurut gua Kesimpulan beliau ya. cuman ya maksudnya kayak ya idenya banyak aja gitu, terus kayak ya kayak Sweet 20 itu kan waktu itu kan juga komedi satir lah, maksudnya itu tuh bener-bener ada banget di situ, bukan yang slapstick atau segala macam. Slapstick emang khusus buat orang-orang yang bisa slapstick gitu, tapi lagi-lagi kemarin di Si Paling Aktor ini saya yakin beliau bisa menggarap dengan baik dan ya muncullah sesuatu yang aneh-aneh gitu di sini gitu loh. Itu aja sih paling. Dan dari skrip juga aku juga baru pertama kali sebenarnya maksudnya ketemu sama Mas Adit, terus habis itu dari novelnya ternyata seru juga ya gitu kan. Kata-kata si paling ini kan juga udah lama muncul ya, terus tiba-tiba dikeluarin Si Paling Aktornya, jadi kayak ada keyakinan lebih aja gitu untuk mencobalah untuk di film ini gitu sih paling. Saya tadi sebenarnya sebelum masuk studio ini Mas Ferdi, Mas Keju itu sempat nyari novelnya di depan ada toko buku Gramedia kan. Iya. Ternyata cuma Jomblo yang ada. Jadi tadinya kalau ada bisa sekalian minta tanda tangan sama aktor. Terus langsung dijual lagi di Gramedia lebih mahal tapi harganya. Mas Keju karena filmnya based of novel ceritanya, apakah juga sempat baca novelnya? Baru dikit. Untuk mendalami karakter tegas Julius. Baru dikit, sama lebih banyak sih sebenarnya dijelasin sih. Hmm. Lebih dijelasin. Cuman memang ada beberapa part yang dari novel itu nggak keambil atau memang diganti sih adegannya. Cuman ya tetap seru gitu menurut saya. Jadi menarik itu karakter tegas Julius itu. Kan Iya. pernah juga jadi sutradara gitu. Jadi gampang lah. Pernah juga jadi sutradara. Pernah ya? Nggak nggak sih? pernah. Belum pernah ya? Nggak pernah. Tapi Ya, in karakter di karakter film sebelumnya pernah? nggak pernah. Oh, nggak pernah juga. Itu lumayan banyak nanya sih sama Bang Ocai sih. Terus kayak aduh gue harus mulai dari mana ya untuk nyari referensi gitu. Terus akhirnya sebelum syuting ini tuh memutuskan untuk beberapa kali datang ke premier orang, yang uji sebenarnya jarang sebenarnya gue datang ke premier orang gitu. Padahal itu diundang apa enggak tuh? Datang ke premier. Minta kadang-kadang. Saya perlu buat. Iya, buat cari referensi kan banyak saudara yang datang kan, terus kayak ngelihat dari ya gelagatnya, cara jalannya gitu. Terus ada beberapa lah yang coba aku rangkum gitu, terus aku create sendiri aja gitu. Disebutin sama Bang Ocai nggak? Perhatiin sini gitu. Ada, tapi tidak boleh disebutkan. Iya, dia merahasiakan siapa sutradara yang Inisial aja dipantau itu. Langsung tahu kalau orang inisial. Tapi karena nggak pernah kebayang ya dapat peran si tegas Julius ini ya, Mas Keju. Ya. Iyalah. Kan sudah dari bocah main sinetron kemudian film, jadi nggak kepikiran apa ya memperhatikan kerja sutradara sinias gitu. Nggak Iya, kalau dari dulu sih aku kerja sama sutradara pasti banyak ngobrol, cuman maksudnya nggak pernah yang sampai Intens melihat gitu ya? intens gitu Oke. tuh kayak nggak pernah gitu. Bedanya mungkin paling besar antara sutradara sama aktor. Sutradara tidurnya tidak senyenyak aktor pada saat malam hari. Gitu ya maksudnya. Iya, benar. Iya. Karena aktor Iya, begitu mau ada utang scene kayak mau ada scene yang berantakan, dia tidur tetap nyenyak. Sutradara tidurnya nggak nyenyak. Iya sih. Hitam aja ya matanya. Iya. Iya. Dan ternyata lebih kompleks, lebih rumit ya. Iya, dan aku emang nggak pernah kepikiran kayak banyak gitu. Vin, lu nggak mau nyobain nyutur saudara? Aduh, saya jadi pemain aja susah banget ya. Maksudnya banyak belajar, apalagi saudara gitu kayak, waduh banyak banget kayak dalemannya tuh kayak nggak ngerti deh. Gitu. Belum tertarik atau memang nggak dulu deh gitu. Enggak deh, saya jadi enggak. penonton aja deh dan pemain. Jadi pemain ya. Oke. Produser. Ntar dulu nih, pemain dulu aja deh. Saya ngikutin arah angin dulu dah.
Karena honor main lebih mahal daripada saudara. Kadang-kadang itu Saudara lebih mahal sih. enggak juga tergantung Gitu. siapa sutradara dan siapa aktornya Siapa sih. aktornya sih. Cuman maksudnya Iya, emang ada tuh salah satu teman saya sutradara bilang gitu. Diprotes sama produser. Kok lu harga lu mahal banget? Ya itu pemain saya harganya berapa? Masa saya lebih kecil dari dia gitu. Iya. Iya. Mas Ferdi, jadi sebenarnya apa peranmu di sini apa? Peran aku di sini. Di antara banyak film sebetulnya kalau ngelihat Wikipedianya Mas Ferdi Sulaiman nggak kehitung. Tapi banyak kan memang drama ya, komedi ya. Horor mulai belakangan mulai muncul menerima. Dulu sih semua, karena saya nggak milih genre kalau memilih karakter itu lebih ke pertama apakah karakter itu menarik. Jadi dari skripnya dulu gitu. Ini menarik nggak ya untuk diolah gitu. Kalau udah itu terus siapa aja yang di belakangnya, karena untuk make sure kadang-kadang skripnya bagus, karakternya bagus, tapi kalau di belakangnya kita nggak pede gitu. Ntar jadinya gimana ya, kadang-kadang kan ada skrip bagus tapi eksekusinya enggak ya, lalu dari situ baru yang yuk kita coba bikin ini jadi optimal gitu. Nah karakter Kochen ini sebenarnya dulu memang karakter yang saya agak hindari. Kochen ya. Nggak salah kan ya Kochen ya. Takutnya ada kok lain yang tersebut. Jadi memang dia itu karakter yang saya hindari biasanya dulu gitu, karakter yang agak stereotipikal. Jadi pernah dapat lah ya. Pernah meskipun different genre, different character segala macam. Cuman Chinese character or Asian look character tuh biasanya gue hindarin di awal karena gue nggak mau jadi dipanggilnya hanya untuk karakter seperti itu. Tapi memang karena karakternya ngehe banget dan lucu banget dan apa ya? Mungkin dari gue, kalau gue based on skenario-nya lebih gede daripada di buku sih. Karena kayaknya beda ya si karakter ini di skenario sama di buku. Ini emang punya potensi untuk jadi berlapis tapi ngehe gitu. Kayak aduh sayang banget ya kalau dilewatin atau misalnya kalau mainin yang gak enak nih nggak dapet layer-layer itu gitu. Jadi apalagi ada Ocha yang mainnya udahlah sikatlah gitu biar jadinya sesuai gitu. Kadang-kadang gue suka OCD sendiri gitu sama skrip gitu. Aduh kalau nanti gue nggak ikutan ntar jadinya kayak apa ya ini skrip gitu. Gue ikutan deh gitu biar bisa ikut nimbrung kolab juga gitu. Akhirnya terima kan selama ini menghindari. Ya itu karena apa namanya? Menarik, karakternya sangat menarik. Kochen ini sangat menarik. Kelihatannya kayak karakter yang tipikal tapi ternyata enggak gitu. Itu sih yang bikin meskipun menarik. Harus dialognya berbahasa Mandarin. Iya, itu PR banget. Itu challenge yang paling, istilahnya gini, saya udah sering disuruh berbahasa Hokkien, Mandarin, kalau Hong Kong, Kanton dan segala macam. Mandarin itu yang paling susah. Yang paling istilahnya kalau nggak ada gurunya tuh kita nggak pede gitu. Karena pengucapannya aja nadanya macam-macam, ada naik, ada turun, ada naik turun apa segala macam. Nah itu PR banget sih. Emang banyak tuh. Kochen itu banyak dialog. Namanya aja udah Kochen. Kalau ditanya mana yang paling banyak bahasa Mandarin di film si paling aktor? Kochen. Daripada cepet ya. Kalau di trailnya Sobat Vega atau si Jordi ya, Jordi Pranta ya. Jordi si ini Gilang. Iya, Gilang lupa. Gue takut salah. Gue hampir lupa. Gue takut salah. Lu kan pasti. Astaga, Gilang. Iya. Iya, Gilang ada beberapa. Gue lumayan banyak. Sama ada satu lagi yang paling kasihan. Siapa? Yang ngomong sama gue. Aduh, gue lupa namanya komika itu padahal. Sebule. Bukan. David Nurbianto. David David. Yang paling banyak. Kalau bule kan nyeletuk asal kan. Nah, itu David Nurbianto ya. Patut diacungi jempol pas gue lihat. Wih, David udah lancar. Karena itu struggle kita pas reading. Kita berdua kita nggak ada yang bisa Mandarin. Yang bisa Mandarin dibantu hanya ya? Andrew Sulaiman. Kita sama-sama Sulaiman tapi bukan orang. Kita sama-sama casting sama-sama. Satunya pakai I, satunya pakai E ya Mas. Sulaiman ya. Jadi akhirnya untuk mendalami dialog itu butuh apa? Coach. Ya Andrew coach kita. Oke. Kebetulan emang dia memakai sehari-hari karena dia ada Taiwan ya. Jadi ya udah itu yang paling deket yang kita bisa mintain nasihat. Makanya agak nggak pede begitu hari itu nggak ada Andrew.
Oh. Jadi untuk menanggulanginya saya udah minta rekam suara Andrew dulu. Jadi Andrew-nya nggak ada, saya punya rekaman suara. Gitu. Tapi akhirnya menyenangkan ya Mas ya. Peran seru, ini ya. Seru banget. Terima seru. juga akhirnya. Ya. Setelah selama ini menolak gitu kan. Ya, Tanda kutip biasanya saya menolak kalau nggak karakternya itu banget gitu. Jadi makanya bisa dihitung sebenarnya saya main karakter Asian atau Chinese itu nggak terlalu banyak. Ini first time maksudnya aku baca si deskripsi dan skenario segala macem, pikiran banget sih Kocan ini siapa nih? Wah, Bang Perdi lagi. Udah benar. Ya berarti ini pertama ya? Pertama kali. Tapi gue udah mantau dia udah lama dari kadet terus abis itu pas lu main bagus banget di The Most Beautiful Girl sih. Itu nyolong banget. Jadi emang saya sudah mantau juga. Sudah dipantau lagi ya Bang Perdi itu begitu. Akhirnya bareng gitu. Jangan-jangan ini juga pertimbangannya. Wah, ada keju nih. Iya, kan dari GGS kita dulu satu PH juga. Kalau keju mantau juga nggak? Saya dari Belenggu nontonnya. Iya, ternyata dia kemarin ngomong nonton saya di Belenggu. Dari bayangnya film ya. Dari bayangnya film yang Belenggu yang paling klik ya. Ya Belenggu klik banget, nggak tahu kenapa maksudnya. Baru kita obrolin kemarin nih pas dubbingnya, kayak otentik banget. Karakternya dapet ya, mantep ya. Iya nggak kelihatan Bang Perdi gitu. Iya. Kayak saya ngelihat ini Mas Ferdi ngelihat Indra Birowo itu kalau udah dia di kayak jas terus rambutnya udah stylish begitu udah mukanya tuh mafioso banget itu. Jadi kalau nonton dia kayak di tukang ojek pengkolan apa di dunia terbalik tuh nggak ada loh Indra Birowonya itu. Jadi karakternya masuk aja sama lah. Bukan memuji nih tapi emang ternyata paling aktor loh begitu Mas Ferdi. Ya Indra range-nya gede. Indra tuh surprisingly orang yang range-nya dia main komedi, full komedi bisa, main serius bisa. Apalagi doi juga sutradara juga kan, dia pernah nge-direct juga Lily in the Valley. Jadi emang ya itu salah satu aktor yang range-nya besar. Keju, jadi bermain film di dalam film. Jadi gimana? Ya suasananya kan memang syuting ya, suasana syuting film. Jadi kalau orang awam membayangkan, kayak saya membayangkan syuting film itu menyenangkan saat syuting filmnya ya. Stresnya kan baru ketika take on cam itu kan udah mulai apa serius. Tapi ini film ini kita harus serius, tapi suasananya lokasi syuting itu loh yang sebenarnya nggak serius menurut saya. Kasih gambaran ke saya saat si Teguh Julius itu bikin film, tapi terekam kamera juga itu loh. Oke. Itu sebenarnya kalau untuk part film di dalam film syutingnya gitu di dalam film itu sebenarnya menurut gue sih nggak terlalu banyak ya. Memang ada pertama tuh kita syuting di Mandiri di kota. Itu DOP gue Bang Ricky Malau. Lucu banget. Ini DOP yang aslinya nih ya, bukan DOP yang di DOP di syuting. Oke. DOP di DOP di syuting di film kan bingung kan. Oke. Di lokasi maksudnya di set. Iya, Bang Ricky Malau gitu terus. Kalau waktu syuting malah nggak ada kali DOP-nya Mas, nggak ada ya Keju ya. Kalau saat syuting itu malah DOP benerannya nggak ada ya. Peran DOP itu nggak ada ya. Yang ngumpet lah maksudnya peran DOP maksudnya peran DOP di set kan maksudnya? Ya, peran DOP di set. Ya ini Bang Ricky Malau. Gitu. Bang Ricky, DOP-nya Bang Ricky. Terus ada Astra, ada Edi 1 itu Bang. Astra lu siapa? Randika Jamil. Oke. Randika Jamil. Ya pasti dimasukin sama Bang Ocha yang lucu-lucu lah ya. Ya itu salah satu challenge buat gue sih Bang. Maksudnya main bareng sama teman-teman senior yang kayak gitu. Jadi kan gue harus bisa ngikutin mereka gitu dengan kayak Bang Ricky Malau yang selalu ngomong hey friend gitu-gitu kan. Itu kan harus gue ada tektokan friend. So asik aja gitu gue. Gimana lagi ya nih gue improve ya friend. Itu aslinya begitu memang ya? Aslinya kan Bang Ricky Malau kan gitu. Oke. Dan sebelumnya gue izin dulu gitu. Boleh nggak sih gue apakah ini label tetap maksudnya ngomong friend ini apa cuman boleh Bang Ricky dengan
Dia kan sama Bang Jimmy Mutasam ya biasanya. Itu kan udah jadi karakter kuat mereka banget gitu. Ada izin dulu gitu. Terus kayak ya ceritanya kan maksudnya kan karakter gue di sini saudara yang emang udah apa sempat masuk festival atau festival film apa gue nggak tahu. Terus gue lagi diet juga, jadi ya gue ngerasain itu aja sih, dan ketemu sama si figuran yang banyak nanya ini gitu loh. Tapi berarti kalau kita nonton filmnya kita bakal tahu, oh ini sutradara apa yang dia jadiin referensi gitu ya. Berat tuh Bang. Berat tuh. Jadi adegan itu nggak banyak ya, adegan di film paling aktor tuh nggak banyak adegan film dalam film itu. Ada kok di awal-awal lumayan kok, lumayan. Okay. Tapi kan lebih point of view-nya kan ke si Jordinya ke si figuran yang memang wah di luar sana tuh mungkin banyak memang yang kayak gitu kan Bang Ferdi ya. Yang banyak mau belajar banget gitu loh. Kayak yang mungkin di teasernya udah ngeliat kan cukup gak nih 200 halaman kayak gitu-gitu kan. Ya itu kan pasti ada lah ya saudara yang emang udah kita syuting aja yuk, langsung bikin gue gedek gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Gue pengen ngejalanin kayak biasa normal syuting ini tuh tiba-tiba ada orang yang kayak gitu-gitu lah. Cuman patut diapresiasi sih menurut gue orang-orang yang banyak nanya kayak gitu. Iya, karena dia itu persiapannya tuh lebih besar daripada yang dibutuhkan kadang-kadang kan. Cuman memang in real life shooting kadang-kadang request dari syuting kadang-kadang juga ngagetin, ya kan? Tiba-tiba ada tambahan-tambahan yang nggak dikasih tahu sebelumnya. Jadi sebenarnya persiapan yang lebih itu sebenarnya is a good thing. Misalnya kayak saya sering diminta untuk ngomong Mandarin atau ngomong Kanton atau apa gitu. Saya tahu sih yang di skrip cuman itu. Gitu. Tapi saya pasti siapin tambahan-tambahan yang lain, misalnya buat ngisi, buat apa nih in case disuruh ada chit-chat yang lu ngobrol aja di situ. Ya ngobrol apa? Kan ini bahasa Mandarin. Gue harus tahu dong. Nah kayak gitu. Udah gue siapin deh ngobrolnya. Gitu kan. Daripada gitu kan. Karena sering kejadian on the set gitu yang ini gimana ya? Udah gini gitu. Tapi kalau kitanya nggak prepare lebih, jadinya ya menghambat juga. Saya ingat tadi seperti ya Mas Ferdi bilang itu kalau dulu di balik layar Jordi Pranata itu juga tadinya kan awalnya kru TV ya. Ya. Dari komunitas juga. Saya pernah ngobrol sama dia itu Global TV kalau nggak salah ya, GTV. Jadi akhirnya emplung jadi film, terus begitu ngelihat dia di Si Paling Aktor jadi jangan-jangan kisah hidupnya dia. Oh ya pas sama ceritanya Aditya Mulia gitu loh. Deket. Relate banget itu loh. Meskipun kisah-kisah itu ada ya Mas Kevin Julio ya. Artinya kalian kan selama ini udah berkecimpung puluhan tahun di industri film. Orang yang seperti ini ada. Dan banyak barangkali ya. Banyak. Meskipun kadang-kadang masa iya sih figuran terus gitu Mas Ferdi. Emang nggak ada kesempatan buat paling nggak ada jadi cameo lah, atau bukan cameo, dapat dialog lah gitu kan. Saya aja startnya dari figuran juga, dari extras juga. Saya juga. Naik kelas. Sementara si Gilang ini kan dikisahkan nggak pernah naik kelas selama 10 tahun. Belum. Jadi nanti tahun ke-11 naik kelas. Si Paling Aktor 20. Jadi menariknya jadi sutradara apa nih Kevin Julio di film ini? Bisa nerak-nerakin orang kali ya. Pembalasan dendam berapa tahun tuh? Karena emang ada salah satu scene yang menurut gue ya nggak, ya cuman kayak montage gitu doang, tapi lucu aja gitu. Kalau dubbing kemarin trek-trek. Iya tuh. Sampai kepanah ini gue pemain gue sampai kepanah. Tangannya. Ya tadi itu. Oh ada adegan itu. Padahal nggak ada itu. Ya saking meresapinya si figuran ini, gue bilang lu ngapain panah beneran? Ini properti doang, goblok gitu ibaratnya gitu. Dan kayak gini-gini tuh baru kejadian kemarin gue lagi syuting sama seorang, gue nggak usah ngomong takutnya ntar ketawa produksi apa. Jadi gitu dia bilang, Fer lu kan guru actingnya, kelas acting, tolong dong bilangin dong sama anak-anak yang sekarang metodiknya di tone down dikit gitu. Kenapa emang? Iya kita kan fighting scene apa gitu, masa iya gue ditusuk beneran? Serius.
fight kan koreo ya. Ini kan semua kan apa istilahnya acting in front of camera. Ya lu pukul nggak usah pukul beneran, lu tusuk nggak usah tusuk beneran lah gitu kayak gitu. Waduh gue bilang. Iya terlalu ini sih. Dan ada itu kayak gitu Mas. Ada, terus ada misalnya kayak di skripnya mungkin ada ini si Kevin menggunting rambut pelanggan gitu kan. Beli langsung satu set kursus gimana cara menggunting rambut biar seberapa adegannya itu kelihatan real kan. Begitu dia ambil adegannya nggak asal nyisir doang udah kelar. Gini doang nih gue udah beli satu set. Terus sambil nyisir doang udah selesai adegannya. Ya. Dengan ini Kevin Julio dengan Jordi Pranata butuh chemistry juga dengan Baby Sabina juga. Sama Jordi kebetulan kita main padel bareng. Oh, sebelum syuting. Padel buddy. Sebelum syuting emang ada sama teman-teman sama si Baskara dan Karena proyek ini kah? Karena film ini kah? enggak, sebelumnya emang udah main Udah, juga bareng gitu. Terus Sebelum padel trending kalian udah ngegeng. Waduh, itu beda tuh jauh. Ya, kira pas aja gitu tiba-tiba ada project bareng ini gitu. Terus kalau sama Baby juga ini semuanya baru pertama kali sih sebenarnya. Iya. Sama Jordi sama Baby, cuman nama pas sutradara aja yang udah kedua kalinya. Okay, gitu. Kita banyak ngobrol sih bertiga gitu ya pas reading segala macam sama Jordi sama Baby gitu. Ini gimana ya? Karena kan dari awal sampai ke belakangnya kan kita banyak bertiga terus gitu, tektokan seperti apa gitu. Ya jadi kalau aku sih tetaplah ngikutin alur aja gitu. Enaknya gimana? Tapi jadi kocak loh, ngeliat trailernya aja ngelihat si Tegas Julian itu jadi ketawa gitu loh. Meskipun barangkali itu celutukan umum ya kayak Friend misalnya tadi ya. Ya Celutukan sutradara yang biasa begitu, tapi buat kita penonton jadi lucu gitu loh. Konyol gitu tapi menyenangkan gitu loh. Main Mas, mudah-mudahan ya Mas ya. Saya takut. Aktor ini comedic timingnya dahsyat. Hati-hati. Ah, Mukanya poker face. Beneran. Nggak soalnya beda lu Kev sama orang yang berusaha melucu di film komedi sama yang dia tahu komedi apa ya bilangnya bukan timing juga sih. Tapi tahu bahwa oh lucunya tuh di sini. Atau misalnya skripnya udah lucu, nggak usah di-push dan bisa mainin itu and it coming from a dramatic actor like you gitu, bukan dari apa komika atau dari komedian. Iya Bang. So you have that man. Thank you Bang Berdi. Dapat pujian dari mentor loh. Dan face saya lagi dipakai sama Yeah. Berdi. Oh ya ini wardrobe by Kevin Julio. Jadi konsultasi dengan beliau tadi. Iya. Pakainya aja gitu. Dikasih outer mas, lebih keren katanya gitu. Tapi kemarin selama syuting Mas Edi sempat ini juga tadi itu pesannya juga dilakukan pesan dari mana sutradara untuk tolong ini terlalu over, ini terlalu kurang emosinya gitu. Enggak sih, kayaknya teman-teman di sini Kevin, Jordi, Kenny, Baby udah ini tahu porsi masing-masing, sudah very professional di mana yang tahu misalnya kayak fighting kita harus jaga safety masing-masing, nggak bisa. Soalnya gini, memang ada ini gue nggak tahu ya di teman-teman Jaji gue dapat laporan kadang-kadang keaktoran yang dianggap ini adalah dalam tanda kutip kesurupan, dalam arti gini, gue udah nggak tahu lagi apa yang gue lakukan, itu karakternya gitu, and then it becomes uncontrollable dan tidak bisa dikendalikan oleh mungkin teknis gitu, kamera nggak nangkep, pemain kegebuk kayak gitu kan. Nah itu jadi menghalangi produksi untuk lebih lancar kan, karena wah kita nggak tahu nih ntar habis ini dia ngapain kalau ketangkep kamera, kalau nggak kan temen lawan mainnya bonyok doang tapi nggak keambil kan, sayang juga gitu. Nah kayak gitu mungkin yang harus ini kita semua di sini profesional, kita di sini punya teknik, punya ini. Ya yang penting gimana caranya semua scene berjalan lancar dan everybody safe. Apalagi film action kayak ini, si paling aktor nih, saya ngelihat Jody tiap hari harus berantem, capek banget Kevin, Jody segala macem sih, gokil sih. Jadi banyak adegan itu, banyak adegan fightingnya. Ya. Dan fighting tuh kalau yang tidak terbiasa dengan rutinitasnya, satu stamina, capek, kedua kecelakaan. Itu udah paling rawan cedera ya. Iya, karena fatigue itu juga lama-lama bikin perhitungan salah dan apa segala. Jadi Kevin Julio khusus belajar koreografinya itu.
Ada workshopnya sih kemarin Ah. dikasih dari MD. Itu sampai berapa hari, berapa bulan, minggu gitu? 1 minggu sih, 1 minggu Seminggu. aja. Jordi lebih lama. Oke. Karena dia adegannya lebih banyak juga kan gitu. Baby ada berantem juga ya? Baby ada cuman beliau pakai stunt sih karena ada yang ada ini dia apa namanya? ada injury, back injury. Iya kayaknya ada pen atau apa deh saya lupa. oke. Skoliosis ya, sorry lupa saya. Jadi iya. ya nggak bisa terlalu nggak mengambil resiko sih kayaknya harusnya kayak gitu. Jangan sih, jangan. Iya. Kalau Kevin Julio melakukan sendiri ya? Saya sendiri karena kan dulu GGS fighting mulu Pak tiap hari Pak. Jadi juga loh dia. paling enggak ya ada basicnya tadi, ada basicnya. Cuma nih ya. Mohon maaf nih ya. Umur gak bisa bohong. Dulu saya kuat banget. Jam 2 pagi, jam 3. Iya, capek banget. Wah, capek banget. Dulu nggak ada capeknya lu ya, sampai Iya, Pak. subuh-subuh. Iya kan lagi tidur nih di mobil. Diketok jam 3 pagi suruh fighting. Dulu kuat banget. Ayo. Sekarang ya ampun. Jadi sekarang satu gerakan istirahat, Ampun, satu iya. gerakan istirahat. Lupa-lupa mulu lah gerakannya Jadi kemana-mana memang ya. udah gak bisa bohong ya. Jadi tadi dikutip dari omongnya Indra Birowo, Mas Ferdi. Jadi usia memang nggak bisa dibohongi ya. Jadi kalau udah usia di atas 40 tahun memang harus sering olahraga salah satunya Betul, untuk betul. menjaga badan tetap sehat. Betul. Tapi aman kemarin ya, nggak ada cedera ya. Aman sih kemarin, aman. Kemarin teman-teman dari Stan juga bagus banget sih. Mereka. Pirana Stan. Jagain. Bagus, jagain banget. Jadi ini drama, komedi atau laga? Semua ada. Semua. Supaya kita bisa masuk festival film lokal. Oh iya. Ini ada laganya ya. Ada laganya. Jadi bisa dimasukin di 3 kategori itu. Buat festival film wartawan ya. Kalau ya. Tolong. Karena Ada ada horornya juga, ada setan ya kan? Ada setan Jepang. Oh Iya, ada semua unsur di sini. Iya. Ada. ada looknya Jordi pakai pakaian Jepang itu ya. Mas? Iya, Lebih Jepang, itu ya, ada. itu. Heeh. Bisa semua genre masuk kita. Jadi komplit lah ya. Komplit. Semuanya ada di sini ya. Yes. Apa Film namanya? Padang lah ya. Lengkap kan? Oh iya, film Padang bener. Aduh. Yes. Ada yang disampaikan ke Sobat WK, Mas Ferdi, Mas Kevin Julio. Silakan dulu lah. Apa udah langsung aja promo 30 Oktober deh kali ya. Oh gitu. Ya paling gue mau bikin ini film seru banget. Kenapa? Karena tadi juga udah dibahas ada syuting di dalam syuting. Iya. Jadi untuk orang-orang yang pengen tahu syuting kayak apa, Kevin jadi sutradara kayak apa, Jordi jadi figuran kayak apa, dan DOP dan Astra Daya juga kocak-kocak banget. Nonton Si Paling Aktor Tanggal 30 Oktober 2025. di bioskop. Jadi sekalipun ada komika, sosoknya Tegas Julian juga bisa Oh. menghadirkan tawa ya. Mas Sangat. Ferdi, ya? Satu Oke. aja Pak, beban Pak gitu. Beban. Kita cari tahu sutradara siapa yang dia jadikan referensi. Aduh, bahaya banget. Biar jadiin kuis di Beban. wartawan Iya, kan. Tuh. Beban. Bukan itu kenapa tetap merahasiakan, Mas Kevin? Merahasiakan apa maksudnya? Ya itu sosok sutradara yang jadi inspirasimu dalam acting itu. Ya, nanti saya nggak bisa syuting lagi Pak. Saya di blacklist nanti. Jadi ada yang nulis juga Mas Ferdi bahwa film Si Paling Aktor ini adalah ada hubungannya kayak universe-nya Aditya Mulya. Oh gitu. Jadi di Jomblo karakternya ada, di Sabtu Bersama Bapak karakternya ada, di Si Paling Aktor juga karakternya ada. Nah, sepertinya ada universe-nya si Aditya Mulya ini untuk 3 karakter ya sama ini. Kemudian juga ada yang menyebutkan bahwa adegan petualangannya tuh sama seperti Indiana Jones. Luar biasa. Jadi harus tanya sama yang syuting nih. Beban Bang. Ditonton aja tapi. Ada genre petualangan nggak FFW? Nggak ada. Enggak ada. Oke. Kalau ada masuk loh. Coba nanti. Oke, nanti akan kami nilai. Ditunggu penilaiannya. Terima kasih Kevin, Chandra, Julio, Ya. Mas Ferdi Sulaiman. Saya lupa nama panjangnya lagi. Mudah-mudahan bikin ger Pasti. Amin. di bioskop dan selamat bersenang-senang di bioskop. Amin. Terima kasih Sobat Tika sudah nonton tayang ini. Jangan lupa ke bioskop tanggal 30 Oktober. Oktober. Si Paling Aktor. Terima kasih Mas Ferdi, Kevin Julio, Thank you. Sobat Tika. Bye bye. Bye.